Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Roza dengan NIM 24370115. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi video ekonomi dengan judul Sistem Pembayaran Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Zul Afdal SPD MPD dan Bapak Afandri Jasrio SPD MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu negara maupun negara yang lain. Hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini yaitu semua transaksi harus memberikan manfaat atau memberikan keuntungan yang baik kepada sebuah negara. Materi yang kedua yaitu cara dan alat pembayaran internasional. Mungkin untuk beberapa orang belum tahu cara pembayaran internasional. Ketika sedang melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka akan muncul prosedur pembayaran internasional. Adapun alat-alat pembayaran yang digunakan pada saat pembayaran internasional dengan negara lain sebagai transaksi pembayarannya sebagai berikut. Materi yang ketiga yaitu alat pembayaran internasional dan beserta caranya. Yang pertama yaitu adanya uang tunai. Di sini pembayaran tunai ini dilakukan ketika eksportir dan importir tidak saling kenal. Maka disitulah kita dapat membangun kepercayaan antara eksportir dan importir tersebut. Pembayaran tunai yang biasa dilakukan oleh importir juga dapat menggunakan uang tunai yang dari eksportir. Keuntungan dari eksportir ini yaitu mendapatkan jumlah uang yang cukup banyak, tapi di sisi lain importir tidak menyukai pembayaran uang tunai ini karena harus melengkapi sejumlah uang yang banyak, sedangkan kebutuhan mereka sangatlah banyak dan harus memenuhi kebutuhan yang lainnya. Yang kedua yaitu pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian ini dapat dilakukan oleh eksportir dan importir ketika sudah saling kenal. Pembayaran kemudian ini sangat disenangi oleh importir karena semua tanggungan ditanggung oleh eksportir. Dikatakan bahwa pembayaran kemudian merupakan metode pembayaran yang dilakukan ketika barang dan jasa sudah sampai dan sudah diterima oleh importir tersebut. Yang ketiga yaitu kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi merupakan pembayaran internasional yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain. Kompensasi pribadi ini merupakan pembayaran internasional yang sangat praktis karena kompensasi pribadi ini suatu pembayaran yang bisa dilakukan di setiap negara atau tidak usah berpindah tempat karena kita bisa melakukan pembayaran ini di tempat negara kita masing-masing. Yang keempat yaitu letter of credit. Di dalam perdagangan internasional ini, importir dapat mengajukan pinjaman kepada bank. Apabila telah disetujui oleh bank tersebut, maka terjadilah letter of credit. Letter of credit ini biasanya dapat dilakukan sebagai alat transaksi atau sebagai jaminan bagi eksportir tersebut. Yang kelima yaitu adanya konsinyasi. Produsen akan menitipkan barang dagangannya dan akan mendapatkan bayaran terhadap barang-barang yang telah terjual. Konsinyasi ini juga merupakan sistem pembayaran perdagangan internasional. Ekspor yang terjual atau barang-barang yang terjual. Dalam konsinyasi ini, eksportir juga tetap mempunyai hak atas barang-barang yang ditetapkannya atau dititipkannya kepada sebuah konsinyasi dan akan mendapatkan bayaran oleh barang-barang tersebut. Yang keenam yaitu adanya wesel. Sebenarnya melakukan transaksi dengan menggunakan wesel ini sudah lama digunakan. Wesel ini merupakan sebuah alat yang praktis dan kemudahan dari penggunaan wesel ini adalah bisa melakukan pembayaran di luar ataupun di dalam negeri. Jadi, wesel-wesel yang terjadi di Indonesia merupakan jasa wesel yang ada di bank konvensional. Yang ketujuh yaitu emas. Emas merupakan suatu alat pembayaran yang sama dengan uang tunai. Karena dengan sistem pembayaran emas ini kita akan melihat jumlah emas dan berat emas tersebut. Emas ini tidak diganggu dan tidak juga diinflasi. Yang kedelapan yaitu cek.
Cek merupakan pembayaran yang sangat praktis yang bisa digunakan dengan berbagai cara. Adapun cara yang harus diperhatikan ketika pembayaran dengan cek yaitu importir akan memberikan cek kepada eksportir dengan bank yang sudah dipilih oleh eksportir tersebut dengan menggunakan rekening oleh eksportir tersebut. Dan yang kesembilan yaitu yang terakhir, PayPal. PayPal merupakan kemudahan dalam teknologi. PayPal ini adalah bisa melakukan transaksi beda negara secara online, tidak harus melalui rekening, tidak harus kita ke tempat negara tersebut dan tidak harus kemana-mana, hanya menggunakan online saja. Materi yang keempat yaitu adanya manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional yang pertama yaitu barang-barang ekspor yang menjadi produk unggulan bisa ditingkatkan lagi eksportirnya atau ditingkatkan lagi kualitasnya agar bisa terjual. Yang kedua yaitu barang dan jasa yang belum diproduksi maka akan dapat terpenuhi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu cara agar dapat mengurangi angka pengangguran, karena kegiatan perdagangan internasional ini akan banyak memakan atau akan banyak menanggung banyak tenaga kerja. Yang keempat yaitu adanya pasar untuk menjual produk dalam negeri menjadi lebih luas. Yang kelima, memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk impor yang berkualitas dan bagus. Dan yang keenam yaitu dapat memindahkan ilmu pengetahuan iptek ke dalam sebuah negeri. Dan yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Jadi perdagangan internasional tersebut merupakan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat kepada negara tersebut. Ada 9 cara sistem pembayaran internasional. Yang pertama adanya uang tunai, kemudian pembayaran kemudian, kompensasi pribadi, letter of credit, konsinyasi, emas, cek, wesel, dan PayPal. Kemudian, perdagangan internasional ini memiliki dua sisi mata uang atau dua sisi pengaruhnya. Yang pertama dapat memberikan manfaat dan keuntungan industri kepada dalam negeri, dan yang kedua dapat memberikan kerugian juga terhadap industri dalam negeri tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.